إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan taufik dan juga rahmat dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu syiar yang agung di hari yang agung, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita kemudahan untuk terus menjaga ketaatan kepada Allah, untuk terus bersabar meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Karena sejatinya jamaah, tanpa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, maka kehidupan seseorang dapat bernilai sia-sia. Bukankah kita teringat dengan perintah Allah atau pesan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada tujuan lain. Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, wa ma'na ya'budun yuwahhidun, dan yang dimaksud dengan menyembah atau beribadah adalah yuwahhidun atau tauhid, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita semua senantiasa dipermudah oleh Allah untuk mengamalkan, menghidupkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, tadi di awal kita membawakan kutipan ayat yang bermakna tujuan utama Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka proses kelahiran kita dari ibu-ibu kita, kemudian sampai meninggalnya kita, tujuannya satu, tugas kita satu, yaitu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun yang lain adalah bonus jemaah. Berbagai profesi yang Allah berikan, berbagai gambaran kekayaan ataupun kekurangan, kesederhanaan yang Allah berikan kepada kita semua, ini adalah bonus dari Allah Jalla wa'ala. Namun itu semua tidak dapat mengingkari atau memungkiri bahwasannya tujuan utama hadirnya kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu memandang berbagai macam profesi kita. Tidak perlu memandang status pendidikan kita. Tidak perlu memandang bagaimana background ekonomi kita. Karena tujuan utama kita hadir di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau Anda dipermudah oleh Allah bisa beribadah, berarti Anda telah menjalankan tujuan utama kita dilahirkan oleh Allah melalui rahim dari ibu kita, yaitu beribadah. Namun kalau sampai detik ini jamaah, justru kita disibukkan dengan yang bonus tadi, yang tambahan tadi, khawatir kita jatuh termasuk orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Di antara kita ada yang Allah berikan pendidikan yang tinggi, maka dia bersyukur kepada Allah. Namun jangan lupa, pendidikan yang tinggi tadi tidak membuat dia atau menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ada di antara kita, ya Allah berikan hanya pendidikan yang standar atau pendidikan yang biasa, maka ini akan menjadi penghalang bagi seorang untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, mari perlu kita ingat-ingat kembali, hadirnya kita di sini bukan untuk bersenda gurau, hadirnya kita di sini bukan untuk menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, namun kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam beribadah jamaah, tentunya bukan bentuk ibadah yang ini diserahkan kepada setiap makhluk. Memang tujuan utama kita adalah menyembah Allah, namun proses menyembah Allah, proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak diberikan kepada setiap makhluk. Tata caranya, prosesnya, aturan mainnya tidak serta-merta diberikan kepada setiap kita jamaah. Dalam menyembah Allah Jalla wa'ala ini semua telah digariskan oleh Allah. Semuanya telah digambarkan dan dijelaskan melalui utusannya para rasul. Adapun Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan umat ini berbagai bentuk ibadah, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baik tujuan ibadah itu mendekatkan seorang hamba menuju surganya Allah, ataupun tujuan ibadah itu menjauhkan seorang hamba dari nerakanya Allah. Ini semua telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan kalau sampai saat ini jamaah, kalau kita sadar di dalam diri kita masih adanya jahal, masih adanya kebodohan untuk beribadah kepada Allah. Bukankah sering khatib mengatakan, para penceramah mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan ilmu yang dituntut di sini adalah ilmu yang membantu dia menjalankan misi utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu ilmu agama. Yang dengan ilmu tersebut dia tahu bagaimana cara menyembah Allah. Yang dengan ilmu tersebut dia tahu kapan harus meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan dengan ilmu tersebut dia tahu kapan harus menjalankan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Maka sangat disayangkan kalau ada seorang muslim yang jahil, yang tidak tahu hukum-hukum Allah Jalla wa'ala, padahal di sekitar dia banyak sekali wasilah, banyak sekali perantara yang memudahkan dia untuk belajar. Masalahnya jamaah, setiap kita merasa sudah baik, merasa sudah cukup, tidak perlu untuk belajar, sehingga tanpa sadar kita terus-menerus di dalam kesalahan yang kita lakukan. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, poin pertama yang ingin khatib sampaikan bagi kita semua adalah, karena tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah, maka jangan pernah tinggalkan jalan menuntut ilmu agama. Di dalam menuntut ilmu agama tidak mengenal dengan yang namanya batasan usia. Setiap kita diberikan kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala untuk belajar, mengenal aturan-aturan Allah, maka jangan sia-siakan itu semua dan kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kemudian setelah kita menuntut ilmu agama, kelak kita akan mengetahui apa saja syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang berilmu, yang telah diberikan ilmu oleh Allah Jalla wa'ala, dia akan mengetahui apa saja hal-hal yang membuat dia
menumbuhkan sifat roja, memunculkan sifat berharap kepada Allah agar ibadahnya ini diterima oleh Allah. Yang pertama jamaah, al-imanu billah, keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Tanpa dasar keimanan, maka segala bentuk ibadah, maka segala bentuk kebaikan tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama adalah iman. Maka kita katakan jamaah, kalau ada seandainya seorang berbuat kebaikan, melakukan berbagai macam bentuk ibadah, namun dia merusak keimanan kepada Allah, menghilangkan konsekuensi tauhid, maka ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan memuji para nabi, para anbiya, di dalam surat Al-An'am Allah memuji para nabi, kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan Allah hapuskan amalan mereka. Para nabi jemaah, para rasul, kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, merusak keimanan kepada Allah, layah baton, maka akan terhapus amalan-amalan mereka. Lantas bagaimana dengan kita jemaah? Tidakkah kita sayang sholat yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita merugi dengan banyaknya sedekah yang kita keluarkan, ternyata sia-sia, tidak ada yang bermanfaat sedikit pun di sisi Allah? Dikarenakan apa jemaah? Karena perbuatan syirik yang kita lakukan. Maka pondasi yang utama adalah kalau ingin bentuk ibadah kita ini diterima oleh Allah, nggak perlu kita repot-repot mendatangi orang pintar agar ibadah kita diterima oleh Allah. Cukup tanamkan keimanan di dalam diri kita dan pelihara tauhid, maka Allah akan menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa saja yang mengerjakan amalan soleh dari golongan laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min, dengan syarat dia seorang mukmin beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Maka mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang mereka melakukan ibadah, kalau mereka didasari keimanan kepada Allah, akan Allah berikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan niscaya akan kami balas dengan sebaik-baik balasan dari apa-apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan merupakan pondasi utama agar ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa ala. Adapun kekufuran jamaah ataupun kesyirikan, maka ini menjadi penghalang yang paling utama ibadah seorang tertolak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamad ishtaddat bihi rih fi yaumin 'asib. Orang-orang yang kufur kepada Rabb-nya, maka amalan mereka akan seperti abu yang bertebaran, ditiup angin dengan keras pada hari yang berangin kencang. Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, orang-orang yang kufur kepada Allah, maka amal kebaikan mereka tidak akan diterima oleh Allah. Ini bagaikan angin yang meniup debu yang berada di atas suatu tempat, maka debu-debunya akan terbang berhamburan ditiup oleh angin. Maka kalau kita sudah berani merusak keimanan, menggadaikan keimanan kita kepada Allah, atau kita sudah mau coba-coba berbuat kesyirikan, hati-hati. Kita khawatir ibadah kita ini dihapuskan oleh Allah Jalla wa'ala. Namun jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha bijaksana dan Maha adil. Allah tidak akan menzalimi hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Bahkan orang-orang kafir yang berbuat kebaikan, mereka tetap akan mendapatkan kebaikan selama mereka hidup di dunia ini. Namun yang membedakan adalah mereka tidak akan mendapatkan kebaikan kelak di akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala telah membalas kebaikan mereka hanya di dunia, tidak di akhirat. Hal ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yuzlimu mu'minan syai'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi seorang mukmin, fayu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah.
dengan amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka Allah akan memberikan rezeki bagi dia di dunia, fayujza biha fil akhirah, dan akan Allah balas kebaikan mereka juga di akhirat. Maka seorang mukmin ketika berbuat kebaikan jamaah, dia mendapatkan 2 kali kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa ammal kafir fayud'am biha sanatin ma amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang-orang kafir, maka mereka diberikan nikmat disebabkan kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan selama di dunia lillah, karena Allah, hatta idza afdha ilal akhirah lam yakun lahu syai'un, sampai ketika mereka mendatangi akhirat mereka tidak mendapatkan sedikit pun balasan dari Allah Jalla wa'ala. Maka jangan heran jemaah ketika kita melihat ada orang-orang kafir diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Jalla wa'ala, bukan sebagai tanda bahwasanya Allah mencintai mereka, namun sebagai bukti Allah Maha Adil. Berbagai bentuk kebaikan yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya Allah akan Allah balas. Namun bedanya orang-orang kafir tidak akan dapatkan balasan di akhirat, sehingga mereka tidak mendapatkan apapun nanti di sana. Kemudian yang kedua jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita ini diterima oleh Allah, yang kedua adalah ikhlas. Memurnikan berbagai bentuk ibadah kita hanya untuk Allah Jalla wa ala. Baik itu berupa tauhid, inti dari penciptaan manusia dan jin, dan juga perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala ibadah kita seperti sum'ah dan juga riya. Memamerkan amal soleh kita kepada orang lain, mendengarkan amalan soleh kita kepada orang lain dengan harapan dipuji, disanjung, maka ini semua menjadi penghalang kita untuk berbuat ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidaklah disuruh oleh Allah kecuali untuk memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Jamaah sidang salat Jumat yang dimulakan oleh Allah, maka oleh karena itu sebelum memulai ibadah, mari kita muhasabah diri kita. Kita ini beribadah untuk siapa? Untuk Allah, apakah untuk teman kita? Untuk Allah, apakah untuk pandangan tetangga kita? Untuk Allah, apakah untuk pandangan keluarga kita? Untuk Allah, apakah untuk pandangan masyarakat di sekitar kita? Untuk apa kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala? Kalau memang tujuan utama kita yang kita sebutkan tadi, maka perlu diperbaiki kembali. Karena jamaah, kelak di yaumil qiyamah, yang bisa membalas setiap amal kebaikan kita adalah Allah Jalla wa'ala, bukan tetangga, bukan keluarga, bukan teman-teman kita yang kita harapkan pujian dari mereka. Jadi murnikan ikhlas kita hanya untuk Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam ibadah jamaah, singkirkan berbagai bentuk yang bisa merusak keikhlasan kita kepada Allah. Dan sudah menjadi harga mati, menjadi mutlak bahwasannya semua bentuk ibadah hanya kita serahkan kepada Allah, tidak boleh secuil pun diberikan kepada makhluk-makhluknya Allah. Karena bagian yang secuil ini kalau diberikan kepada selain Allah bisa merusak bagian yang besar. Doa sedikit yang kita berikan kepada selain Allah bisa merusak doa-doa besar yang kita berikan kepada Allah, yang kita minta kepada Allah. Maka jangan merusak yang besar tadi dengan perkara yang kecil dan di dalamnya mengandung kesyirikan. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha agar amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sendiri yang mengatakan jamaah di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang mengerjakan suatu ibadah yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka ibadah tersebut tertolak. Maka di sini sangat pentingnya kita belajar ilmu agama, mengenal mana saja ibadah yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita,
dan mana saja ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya hanya satu jamaah, ingin mengajak umat ini bersama-sama masuk ke dalam surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada tujuan untuk memecah belah kaum muslimin. Tidak ada tujuan untuk menghancurkan persatuan kaum muslimin. Tidak ada. Tujuannya hanya satu, bersama-sama bergandengan tangan menuju jannahnya Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu tujuannya. Kita lakukan ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi dan kita tinggalkan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya hanya satu, surganya Allah Jalla wa ala. Tidak ada kepentingan dunia dari dakwah yang ikhlas karena Allah Jalla wa ala. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesempatan untuk mau belajar, sama-sama mengenal mana saja jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya para ulama yang soleh, para umara yang mereka mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa ala. Dan kita menuju jalan-jalan yang mana di dalamnya banyak sekali syubhat, banyak sekali kesamaran di dalam agama ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan, memberikan taufik hingga kita dijemput oleh ajal dan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah, dan dalam keadaan mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, adalah suatu kenikmatan yang besar dari Allah kalau kita diberikan kelembutan hati oleh Allah, mau mendengarkan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Adalah suatu nikmat yang besar dari Allah ketika kita diberikan kemudahan mengikuti yang benar dan meninggalkan yang salah. Adalah suatu kenikmatan yang besar dari Allah ketika kita berusaha untuk mencari tahu, lebih mengenal dan mencari tahu apa saja hukum-hukum yang telah Allah tetapkan di dalam agama yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Rabb yang maha mulia, yang maha izzah, kemuliaan yang sangat tinggi bagi Allah Jalla wa'ala, agar Allah senantiasa memberikan kebaikan bagi kaum muslimin di setiap waktunya dan dimanapun mereka berada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir. Allahumma ighfir lana wa tub alaina. Allahumma ighfir lana wa tub alaina. Allahumma ighfir lana wa tub alaina. Allahumma taqabbal minna a'malana kullaha. Allahumma taqabbal minna a'malana kullaha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min adzabil nar wa na'udzu bika min adzabil kubur. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus. Allahumma ihfad baladana hadha al-mahbuba Indonesia. Allahumma ihfad baladana hadha al-mahbuba Indonesia. Allahumma ihfad baladana hadha Indonesia. Allahumma waffiq wulata umurina bima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma waffiqhu bima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma waffiqhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqim salat.